melakukan 3. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Mantap. Garuda Muda dalam misi hidup mati. Di balik semangat dan sorakan ribuan supporter yang akan memadati Gelora Bung Karno, ada satu pesan penting dari sang pelatih kepala. Kita harus menang, tidak ada pilihan lain. Ya, pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, mewajibkan anak asuhnya menang saat menghadapi Filipina. Pertandingannya akan digelar Jumat, 18 Juli 2025. Dan inilah laga yang bisa menentukan nasib kita di turnamen. Tonton semua beritanya hingga selesai. ASEAN Cup U23 2025 sudah mulai memanas. Di grup A, situasi cukup rumit. Filipina mencetak kejutan besar dengan mengalahkan Malaysia 2-0 di laga perdana. Sementara Timnas U23 Indonesia masih harus membuktikan taringnya. Artinya apa? Kalau Garuda Muda gagal menang, peluang untuk melaju ke semifinal bisa langsung tertutup. Karena dalam format turnamen ini, hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju dan tim dengan peringkat terakhir tidak akan dihitung. Jadi, kalah berarti pulang lebih cepat. Pelatih Gerald van den Burg tampil tanpa basa-basi. Dalam sesi konferensi pers menjelang laga, ia menegaskan, kalau kita gagal, kita akan tersingkir. Dan kita tidak bermain lagi di turnamen ini. Bayangkan tekanan itu. Tapi justru dari tekanan inilah karakter seorang juara dibentuk. Van den Burg juga menyampaikan bahwa tim harus melakukan apapun untuk menang. Bukan berarti bermain kotor, tapi artinya kerja keras, disiplin taktik, dan semangat juang harus 100%. Selama ini, Filipina sering dianggap sebagai tim penggembira dalam turnamen-turnamen Asia Tenggara. Tapi di turnamen kali ini, The Azkals U23 membuktikan bahwa mereka bukan tim ecek-ecek. Dipimpin pelatih muda Gareth McPherson, tim ini sukses menghajar Malaysia dengan skor meyakinkan 2-0. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar pemain mereka adalah mahasiswa. Tapi jangan salah, banyak dari mereka bermain di luar negeri, punya fisik yang kuat, dan strategi bermain yang disiplin. Van den Burg bahkan mengakui langsung, kita bisa lihat bahwa mereka punya pemain yang main di luar negeri. Fisik mereka kuat, tapi itu tidak masalah. Kita harus cari celah untuk kalahkan mereka. Menjelang pertandingan, skuad Garuda Muda menjalani latihan terakhir di Stadion Madia, Kamis, 17 Juli 2025. Fokus utama latihan adalah kecepatan serangan, efektivitas penguasaan bola, dan penguatan lini belakang. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Arkan Kaka, dan Jim Kellis-Royer diharapkan tampil menggila di laga ini. Bagi mereka, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini panggung pembuktian. Ini adalah tentang membela lambang Garuda di dada. Apa yang harus dilakukan Timnas U23 agar bisa mengalahkan Filipina? Main efisien, jangan terlalu sering membuang peluang. Jaga konsentrasi, Filipina cepat dalam serangan balik. Disiplin taktik, Gerald van den Burg dikenal dengan sistem permainan yang menekankan pada struktur, jadi semua pemain harus patuh pada taktik yang diberikan. Dan mental juara, ini bukan hanya soal teknik, ini soal keyakinan dan semangat juang. Van den Burg tidak hanya ingin menang, ia ingin menang dengan cara yang layak. Ia ingin Garuda Muda tampil sebagai tim besar di rumahnya sendiri. Jangan lupa, kita main di stadion utama Gelora Bung Karno, di kandang sendiri, di depan puluhan ribu supporter merah putih yang siap menyanyikan yel-yel selama 90 menit. Ingat, suara kalian bisa jadi penentu. Dukungan dari tribun bisa membakar semangat para pemain, dan itu akan jadi tekanan tambahan untuk Filipina. Dengan nada serius dan penuh ketegasan, Van den Burg mengakhiri pernyataannya dengan kata-kata yang sangat jelas. Setiap laga sama seperti lainnya, tapi besok adalah laga yang penting, dan kita akan lakukan apapun untuk menang. Itulah semangat juara.
Itulah pesan dari seorang pelatih yang tahu betul betapa berharganya setiap detik di turnamen seperti ini. Teman-teman, saatnya kita semua bersatu. Ini bukan hanya tugas Ferrari dan kawan-kawan. Ini tugas kita semua. Tugas kita untuk mendukung, mendoakan, dan menjaga semangat timnas. Dan sekarang kami ingin dengar pendapat kalian. Siapa pemain yang menurut kalian akan jadi kunci kemenangan melawan Filipina nanti? Apakah kalian optimis Garuda Muda bisa melaju ke babak semifinal ASEAN Cup U23 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita ramaikan semangat Garuda Muda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dukung konten seputar Timnas Indonesia. Nah lo, ada apa ini? Skor telak 8-0. Timnas Indonesia U23 tampil menggila di laga perdana Piala AFF U23 2025 melawan Brunei Darussalam. Tapi, tunggu dulu. Di balik euforia kemenangan itu, ada peringatan tegas dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apa isi peringatannya? Kenapa Jens Raven yang cetak 6 gol justru ikut disinggung? Dan apa ancaman nyata dari Filipina di laga selanjutnya? Kita bahas tuntas, hanya di channel ini. Gelora Bung Karno bergemuruh. Indonesia pesta gol ke gawang Brunei. Skor akhir 8-0 faktorial. Sebuah hasil yang bikin banyak fans senyum lebar. Bahkan mungkin sudah ada yang langsung yakin kita bisa juara. Salah satu bintang utama malam itu adalah Jens Raven. Pemain keturunan Belanda ini tampil luar biasa, mencetak 6 gol sendirian. Gila nggak tuh? Sementara 2 gol lainnya disumbangkan oleh Arkan Fikri dan Raihan Hanan. Pelatih anyar Gerald Vandenberg juga tampak puas. Ini debut manis buatnya bersama timnas U23. Tapi tunggu dulu, ada yang bilang kemenangan ini belum tentu jadi gambaran kekuatan sesungguhnya timnas kita. Dan itu datang langsung dari sang Ketua Umum PSSI sendiri, Erick Thohir. Jangan besar kepala. Begitu tegasnya Erick Thohir menanggapi kemenangan 8-0 atas Brunei. Menurutnya, Brunei bukanlah lawan sebanding untuk jadi patokan kekuatan tim. Brunei bukan ukuran. Jangan sombong cuma karena menang 8-0, ujar Erick. Ia mengingatkan para pemain untuk tetap rendah hati dan fokus karena tantangan sesungguhnya masih di depan mata. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita lengah setelah menang besar. Padahal lawan selanjutnya bisa jauh lebih tangguh. Dan itu terbukti dari hasil laga lainnya di grup A. Filipina bukan tim sembarangan. Mereka baru saja mengejutkan publik sepak bola Asia Tenggara dengan mengalahkan Malaysia 2-0. Ingat ya, Malaysia itu semifinalis Piala AFF U23 2023. Kalah 2-0 jelas bukan hal biasa. Artinya, pertandingan melawan Filipina akan jadi ujian sesungguhnya bagi Raven DKK. Erick Thohir pun menegaskan bahwa laga ini harus jadi titik fokus utama Garuda Muda saat ini. Target kita lolos grup, bahkan semifinal, bahkan juara. Tapi jangan anggap remeh Filipina, ucapnya. Nah, ini menunjukkan kalau PSSI dan pelatih Vandenberg benar-benar serius mempersiapkan tim secara matang. Tapi tetap, mental pemain adalah kunci utama. Jens Raven, nama yang sekarang sedang viral di dunia sepak bola tanah air. 6 gol di satu pertandingan bukan hal yang biasa. Bahkan di level senior pun jarang ada yang bisa begitu. Tapi Erick Thohir dengan bijak memberi catatan penting. Raven oke, tapi belum jadi ukuran. Kita belum ketemu Filipina dan Malaysia. Artinya apa? Ini adalah warning agar Jens Raven tidak terjebak dalam euforia. Karena sejatinya menjadi pemain hebat bukan soal cetak gol saat lawan lemah, tapi tampil konsisten saat lawan berat.
Kalau dia bisa kembali tampil tajam saat lawan Filipina, bahkan Malaysia, nah baru kita bisa mulai bicara soal potensi besar dia ke depan. Gerald van den Burg juga mendapat pujian dari Erick Thohir. Pelatih asal Belanda itu disebut memberikan awal yang bagus bagi timnas U23. Di babak pertama, Indonesia tampil solid, disiplin, dan kreatif. Tapi seperti yang Erick bilang, pertandingan ini belum bisa jadi patokan. Tantangan berat ada di laga selanjutnya. Jika Van den Burg bisa menjaga performa tim tetap stabil dan terus berkembang, maka bukan tidak mungkin Indonesia bakal melaju jauh. Dan jangan lupa, ini bukan cuma soal menang, tapi juga membentuk karakter tim muda yang matang secara mental. Menang besar memang menyenangkan, tapi itu bukan segalanya. Pesan Erick Thohir sangat jelas. Tetap fokus, jangan sombong, dan jangan jadikan satu kemenangan sebagai ukuran segalanya. Filipina sudah menunjukkan mereka bukan tim pelengkap, jadi laga selanjutnya akan jadi momen penting. Apakah Jens Raven bisa kembali bersinar? Apakah Van den Burg bisa membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi? Yang pasti, kita semua sebagai fans harus terus dukung dengan semangat, tapi juga realistis. Karena jalan menuju juara masih panjang. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan Piala AFF U23. Salam Garuda,